Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ahmad Badrus CGP Angkatan 10 akan memaparkan koleksi antar materi modul 1-3 tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran CGP dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Pada tahap ini saya diminta untuk merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespons pertanyaan berikut. Apa yang Bapak pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan di Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak? Dari pertanyaan di atas, yang saya pahami adalah bahwa peran pendidik yang pertama adalah menuntun murid-murid untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai filosofi KHD, bahwa pendidik tugasnya menuntun laku baik anak, yaitu menebali garis samar yang baik yang ada pada anak, utamanya terkait iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Langkah menuntun tersebut jika dikaitkan dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah saya adalah dengan memanfaatkan musola sekolah semaksimal mungkin dalam menuntun laku-laku religius murid serta penanaman akhlak-akhlak yang sesuai tuntunan agama serta norma sosial yang ada. Peran pendidik yang kedua yaitu menuntun murid dalam mengenal dan menghargai budaya lokal. Hal tersebut perlu dilakukan oleh seorang pendidik karena seperti yang dinasihatkan oleh KHD, bahwa kita harus selalu waspada dengan pengaruh budaya luar serta menyaring budaya-budaya luar yang bisa atau perlu diadopsi. Dalam langkah ini yang jika dikaitkan dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah saya adalah dengan salah satunya memanfaatkan potensi bahasa daerah anak-anak. Melalui pembiasaan bahasa daerah, utamanya bahasa krama, akan membentuk pribadi yang beradab serta melestarikan budaya daerah yang harus dijaga. Peran pendidik ketiga yaitu menanamkan jiwa kepedulian dan berbagi sebagai wujud gotong royong dengan sesama. Hal tersebut sesuai dengan dasar pemikiran KHD dalam among atau menuntun, yaitu harus adanya ingat sosong tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Jika peran dan pemikiran KHD tersebut dikaitkan dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah, dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi anak-anak melalui kepedulian terhadap lingkungan dengan melakukan Jumat bersih atau kerja bakti bersama-sama membersihkan sekolah secara rutin dan terjadwal. Selain itu juga kegiatan berbagi melalui Jumat berinfak, yang mana kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan serta untuk pemaksimalan fasilitas ibadah di sekolah. Peran pendidik yang keempat yaitu menanamkan kemandirian kepada murid. Hal ini selaras dengan pemikiran KHD, yaitu pendidik harus yang berpihak pada anak. Murid-murid tentu memiliki keunikan mereka sendiri-sendiri, baik itu kebutuhan belajar, kemampuan berpikir, serta gaya belajar. Dengan menanamkan kemandirian dalam apa yang ingin anak-anak kuasai akan mewujudkan keberpihakan atau berpusat pada anak. Jika dikaitkan dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah, yaitu dengan memberikan murid-murid fasilitas ekstrakurikuler yang mendukung kecenderungan atau hobi murid-murid yang akhirnya terwujud kemandirian dalam meningkatkan kemampuannya. Seperti misalkan anak yang suka musik bisa menyalurkan hobinya dengan mengikuti ekstra robana atau drum band. Dengan begitu anak tentunya akan secara mandiri berlatih kemampuan yang ingin dikuasai. Peran pendidik yang kelima yaitu menumbuhkan kemampuan anak-anak dalam bernalar kritis. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan pentingnya berpikir secara mendalam tentang sesuatu sehingga anak meraih kesadaran dalam bertindak. Anak-anak sadar bahwa yang dituntunkan oleh para pendidik adalah untuk kebaikan hidup mereka kelak sebagai anggota masyarakat. Jika dikaitkan dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah, maka potensi sekolah untuk memberikan pembiasaan baik adalah salah satu langkah dalam menumbuhkan kesadaran atau nalar kritis kepada anak-anak. Kenapa mereka harus melakukan hal tersebut? Semisal saja seperti ibadah sholat, menjaga kebersihan, bertata krama kepada siapapun, dan lain-lain.
Peran pendidik yang keenam dan terakhir adalah menumbuhkan jiwa kreatif anak. Dalam filosofi pemikiran KHD menekankan bahwa pendidik atau menuntun harus sesuai dengan kodrat anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Dengan artian bahwa pendidik harus mengarahkan atau membimbing potensi yang ada pada anak. Jadi pendidik jangan hanya memberikan materi-materi saja, tapi juga fokus pada kecenderungan anak dan kemudian mendukungnya, utamanya pada imajinasi kreatif mereka. Sekolah dengan paradigma apresiatif bisa mengaitkannya dengan unjuk karya anak-anak, melakukan pamer karya siswa sebagai wujud dukungan sekolah untuk menggali naluri kreatif anak-anak. Hal yang saya sebutkan sebelumnya adalah sedikit saja bagaimana sekolah memberikan paradigma inquiry apresiatif dalam mendukung peran pendidik menjiwai pemikiran filosofi KHD serta dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Berikutnya, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi yang saya buat dan membuat saya bersemangat ketika membacanya adalah, saya merangkumnya dengan akronim berakhlak. B. Budaya. E. Etika. R. Religi. A. Amal. K. Kolaboratif. H. Hidup mandiri. L. A. Luas akal. Dan K. Karya. Berbudaya, mewujudkan peserta didik yang mengenal dan melestarikan budaya daerah, menghargai perbedaan budaya lain, pandai memilah pengaruh-pengaruh budaya dari luar, serta menumbuhkan budaya positif. Beretika, mewujudkan peserta didik yang memiliki kesadaran dalam bertingkah laku yang baik, mampu membedakan dan menerapkan mana perbuatan yang baik dan yang kurang baik ketika berinteraksi dengan orang lain. Religius, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat dalam beribadah, serta menginternalisasi atau menampilkan perilaku-perilaku religi. Beramal, mewujudkan peserta didik yang suka beramal soleh, baik amal yang material maupun yang non-material, serta membentuk peserta didik yang peka dan peduli dengan lingkungan sekitar. Kolaboratif, mewujudkan peserta didik yang suka bekerja sama, saling ketergantungan positif, serta bahu-membahu sehingga terwujud kerukunan dan mempererat tali persaudaraan. Hidup mandiri, mewujudkan peserta didik yang memiliki keingintahuan yang tinggi, belajar mandiri, serta memiliki daya saing atau daya kompetitif yang kuat dalam mengembangkan kemampuan diri. Luas akal, mewujudkan peserta didik yang memiliki pemikiran yang luas atau global, suka berpikir kritis terhadap sesuatu, serta suka bertanya tentang hal-hal yang baru atau yang tidak diketahui. Berkarya, mewujudkan peserta didik yang kreatif dan suka berkarya yang memberikan manfaat untuk orang lain. Demikianlah koneksi antar materi modul 43 dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.